Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman Islam dan memberikan kita kesempatan untuk dapat melaksanakan kajian sekali saja pada hari Senin atau malam Selasa ini di kelas MPIA Win Ponorogo. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri teladan agung dalam kepemimpinan komunikasi dan manajemen umat. Yang saya hormati Bapak dosen beliau Bapak Dr. Umar Siddiq MAG, dan yang saya cintai teman-teman sekalian keluarga besar MPIA yang saat ini masih semester 1. Pada kesempatan kali ini izinkan saya dan perkenankan saya Khalis Al-Arifutaki akan memaparkan hasil kajian makalah dengan judul Ayat Al-Quran dan Hadis tentang konsep komunikasi dalam manajemen. Nah, tema ini penting karena komunikasi merupakan inti dari manajemen, baik dalam konteks organisasi maupun dalam pendidikan Islam. Tanpa komunikasi yang efektif dan berlandaskan nilai-nilai Al-Quran dan Hadis, kepemimpinan akan kehilangan arah dan manajemen tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, dalam paparan ini kita akan melihat bagaimana Al-Quran, khususnya surat Ali Imran ayat 159 dan hadis Nabi SAW memberikan pedoman tentang bagaimana seorang pemimpin dan pendidik seharusnya berkomunikasi dengan penuh kelembutan, kasih sayang, musyawarah, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Muqaddimah. Baik, seperti yang sudah kita lihat pada slide ini, ayat Al-Quran dan hadis memberikan pedoman penting tentang bagaimana komunikasi seharusnya diterapkan dalam manajemen. Dalam Quran Surah Ali Imran ayat 159, Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk bersikap lembut, memaafkan, dan bermusyawarah. Ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin tidak boleh bersikap keras atau otoriter, tetapi harus mengedepankan sikap kasih sayang dan menghargai pendapat orang lain. Kemudian hadis Rasulullah yang diriwayatkan Muslim memperkuat pesan tersebut bahwa kelembutan akan memperlindah setiap urusan, sementara kekerasan justru merusaknya. Artinya, dalam konteks manajemen pendidikan maupun organisasi, komunikasi yang santun dan penuh empati adalah kunci untuk menciptakan suasana kerja yang harmonis dan produktif. Jadi dari ayat dan hadis ini kita bisa simpulkan bahwa komunikasi dalam manajemen bukan hanya soal menyampaikan pesan, tetapi juga bagaimana kita mengolah hati, mendengar dengan bijak, dan membangun kepercayaan. Itulah esensi komunikasi dalam manajemen menurut perspektif Islam. Selanjutnya saya akan bacakan surah Al-Imran ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Fabima rahmatin minallahi linta lahum, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Walau kunta fadun khalidul qalbi lan fadu min haulik, sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Fa'fu anhum wastaghfir lahum, karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka. Wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertawakal. Nah, untuk mufradat, linta engkau berlaku lemah lembut, kholido keras atau keras hati, langfadu tentulah mereka menjauhkan diri, wazamta membulatkan tekad, fatawakkal maka bertawakallah. Selanjutnya asbabun nuzul Quran surah Ali Imran ayat 159. Baik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, ayat ini memberikan latar belakang yang sangat menarik dan syarat makna manajerial. Asbabun nuzul atau sebab turunnya Quran surah Ali Imran ayat 159 terjadi setelah perang Uhud, di mana sebagian sahabat Rasulullah melakukan kesalahan karena meninggalkan posisi mereka. Akibatnya kaum muslimin sempat mengalami kekalahan. Namun yang luar biasa adalah sikap Rasulullah SAW tidak marah, tidak memaki, dan tidak menghukum dengan kasar. Sebaliknya beliau menunjukkan kelembutan, pemaafan, dan kebijaksanaan. Bahkan setiap
bermusyawarah dengan para sahabat. Kemudian Allah menurunkan ayat ini sebagai penguat moral dan manajerial bagi Nabi, bahwa seorang pemimpin harus meneladani rahmat Allah, mengedepankan kasih sayang, serta menjadikan musyawarah sebagai dasar pengambilan keputusan. Kalau kita kaitkan dengan dunia manajemen pendidikan Islam, pesan ini sangat relevan. Seorang pemimpin lembaga, kepala madrasah, atau guru perlu mencontoh sifat Rasulullah ini, lembut dalam membina, memaafkan kesalahan, sedangkan pendapat orang lain, dan tetap tegas setelah bermusyawarah. Jadi ayat ini bukan sekedar sejarah, tapi juga pedoman praktis dengan komunikasi yang efektif dalam kepemimpinan Islam komunikatif yang membangun, bukan menjatuhkan. Kandungan ayat atau tafsir Quran Surah Ali Imran 159. Baik teman-teman sekalian, setelah kita memahami asbabun nuzulnya, sekarang kita masuk ke bagian kandungan ayat atau tafsir dari Quran Surah Ali Imran ayat 159. Dalam tafsir para ulama besar, ayat ini menggambarkan konsep komunikasi kepemimpinan Islam yang sangat dalam. Pertama, menurut Ibnu Katsir, kelembutan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap para sahabat adalah bukti nyata rahmat Allah. Sedangkan peristiwa Uhud, meskipun sahabat melakukan kesalahan, beliau tetap memaafkan mereka. Ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang lembut dan pemaaf akan memperkuat loyalitas tim, sedangkan sikap kasar justru memecah belah. Dan yang kedua, tafsir dari At-Tabari menegaskan bahwa kelembutan merupakan karunia Allah yang menjadi ciri utama Nabi. Beliau tetap bermusyawarah padahal beliau menerima wahyu. Artinya musyawarah bukan sekedar strategi, tapi prinsip hidup dalam manajemen Islam. Bagaimana pemimpin memberikan ruang bagi pendapat orang lain. Nah, kemudian tafsir yang terakhir dari Al-Qurtubi melihat sisi sosial dari ayat ini. Beliau menekankan bahwa kepemimpinan tidak bisa dibangun dengan kekerasan. Seorang pemimpin harus mampu mendengarkan, memaafkan, dan berlapang dada, karena musyawarah bukan hanya proses administratif, tapi juga bentuk penghormatan terhadap orang lain. Dan yang menarik, seluruh mufasir sepakat bahwa setelah bermusyawarah, pemimpin harus tegas dan bertawakal kepada Allah. Ini adalah keseimbangan antara profesionalitas dan spiritualitas, atau dalam konteks manajemen antara perencanaan manusia dan kebergantungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kandungan ayat ini memberikan kita pelajaran bahwa komunikasi dalam manajemen Islam itu bersumber dari 3 hal. Yang pertama, kelembutan dalam sikap. Yang kedua, partisipasi dalam keputusan. Dan yang ketiga, keteguhan hati dalam tawakal. Selanjutnya, pesan-pesan yang berhubungan dengan manajemen pendidikan Islam. Baik Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, pada bagian ini kita membahas pesan-pesan manajerial dalam Al-Quran yang berkaitan dengan pendidikan Islam, khususnya dari Quran Surah Al-Imran ayat 159. Dan yang pertama, ayat ini menekankan kelembutan dalam kepemimpinan. Dalam konteks manajemen, seorang guru atau kepala sekolah yang lembut akan mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan menumbuhkan semangat peserta didik. Sebaliknya, sikap keras dan kasar hanya akan menimbulkan jarak emosional antara pendidik dan peserta didik. Yang kedua, terdapat pesan tentang sikap pemaaf dan doa seorang guru. Dalam Islam, mendidik bukan hanya soal mentransfer ilmu saja, tapi juga membentuk akhlak. Guru yang mudah memaafkan dan mendoakan muridnya menunjukkan keteladanan moral yang tinggi, membangun hubungan yang tidak sekedar formal, tetapi juga emosional dan spiritual. Yang ketiga, musyawarah menjadi bagian penting dalam pengambilan keputusan. Dalam manajemen pendidikan Islam, guru, siswa, dan masyarakat sebaiknya dilibatkan agar tercipta suasana yang demonstratif dan partisipatif. Prinsip ini bersejalan dengan manajemen modern yang menekankan transparansi dan tanggung jawab bersama. Keempat, setelah bermusyawarah, seorang pemimpin harus tegas dalam mengambil keputusan, namun tetap bertawakal kepada Allah. Artinya ikhtiar manusia harus diimbangi dengan kesadaran spiritual bahwa hasil akhir sepenuhnya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, hadis riwayat Muslim nomor 2594. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah. Sesungguhnya kasih sayang atau kelembutan itu tidak akan berada pada sesuatu, melainkan dia akan menghiasinya dengan kebaikan. Sebaliknya, wala yunza'u min syai'in illa syanah. Sebaliknya, jika kasih sayang, kelembutan itu dicabut dari sesuatu, dia akan membuatnya menjadi buruk. Untuk mufrodat bisa Bapak Ibu, teman-teman sekalian baca sendiri nggih. Saya sudah kehabisan napas ini. Selanjutnya, kandungan hadis riwayat Muslim nomor 2594. Nah, kandungan hadis tentang kelembutan dalam komunikasi.
Hadis ini merupakan fondasi utama dalam memahami konsep komunikasi Islam, terutama dalam konteks manajemen dan kepemimpinan. Menurut Imam An-Nawawi, kelembutan bukan hanya soal ucapan yang lembut, tetapi juga tentang ketenangan hati, kesabaran, dan cara mengambil keputusan tanpa tergesa-gesa. Beliau menjelaskan bahwa kelembutan menghiasi setiap amal, menjadikannya indah di sisi Allah, serta mudah diterima oleh manusia. Sementara Ibnu Hajar Al-Asqalani menekankan bahwa kelembutan membawa keberkahan, yang menjelaskan bahwa perbuatan yang dilakukan dengan lembut akan menghasilkan hal yang baik dan penuh nilai keindahan. Sebaliknya, ketika kelembutan dicabut, maka amal itu kehilangan makna dan bisa menjadi buruk. Beliau juga menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah contoh nyata. Beliau tetap lembut bahkan kepada musuh-musuhnya. Kemudian dari Al-Qatiyah menyoroti aspek pendidikan dan sosial. Menurut beliau, kelembutan adalah metode paling efektif untuk menyentuh hati manusia. Seorang pendidik, pemimpin, atau orang tua yang berbicara dengan lembut akan lebih mudah didengar dan dihormati, bukan tanda kelemahan, melainkan kekuatan dalam mengendalikan diri dan mempengaruhi orang lain dengan bijak. Nah, jadi dari ketiga pandangan ulama ini kita bisa melihat bahwa kelembutan bukan hanya nilai etika, tetapi juga strategi komunikasi yang produktif dan penuh hikmah. Dalam konteks manajemen pendidikan Islam, hal ini berarti bahwa seorang pemimpin atau guru harus mampu menyampaikan pesan dengan cara yang menenangkan, membangun semangat, dan menumbuhkan rasa hormat. Itulah sebabnya Rasulullah SAW bersabda bahwa ketika kelembutan hadir, ia akan menghiasi segalanya. Tapi ketika ia hilang, semuanya akan rusak. Artinya tanpa kelembutan, komunikasi akan kehilangan nilai dan maknanya. Selanjutnya, pesan-pesan yang berhubungan dengan manajemen pendidikan Islam dalam hadis ini, yaitu Rasulullah bersabda bahwa kelembutan tidak akan ada pada sesuatu, melainkan akan menghiasinya, dan jika dicabut darinya maka akan memperburuknya. Dari kalimat ini saja kita sudah bisa melihat bahwa kelembutan adalah fondasi dalam kepemimpinan, pengajaran, dan interaksi sosial. Dalam konteks manajemen pendidikan, kelembutan bukan sekedar nilai etika, tetapi juga strategi komunikasi yang efektif. Seorang guru yang berbicara dengan kasih sayang dan bijaksana akan lebih mudah menyentuh hati peserta didik, menciptakan suasana kelas yang kondusif, dan membangun kepercayaan. Dengan suasana yang lembut, siswa merasa dihargai dan lebih terbuka menerima arahan. Namun sebaliknya, ketika kelembutan dicabut dan diganti dengan kekerasan, maka pendidikan berubah menjadi ruang tekanan. Siswa bisa merasa takut, menolak, bahkan terluka secara psikologi. Inilah yang sering kita membuat pelajaran kehilangan makna dan hubungan antara guru dan murid menjadi renggang. Hadis ini juga menegaskan bahwa kelembutan tidak berarti kelemahan. Justru ini adalah bentuk kebijaksanaan dan mengendalikan diri yang kuat. Pemimpin dan pendidik yang lembut bukan berarti tidak tegas, tetapi tahu kapan harus menegur, kapan harus mengarahkan, dan kapan harus menenangkan. Dengan demikian, keberhasilan dalam manajemen pendidikan Islam tidak hanya diukur dari nilai akademik, tetapi juga dari kemampuan menanamkan akhlak mulia, membangun kasih sayang, dan menciptakan hubungan harmonis antara pendidik dan peserta didik. Jadi kelembutan dalam komunikasi bukan hanya tuntutan moral, tetapi juga kebutuhan manajerial untuk mencapai tujuan pendidikan Islam yang menyeluruh, mencerdaskan, menumbuhkan karakter, dan menenangkan jiwa. Selanjutnya, kesimpulan. Baik Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, sebagai penutup dari pembahasan ini kita dapat menyimpulkan bahwa komunikasi dalam manajemen Islam bukan hanya sekedar pertukaran pesan, tetapi merupakan manifestasi dari nilai-nilai Al-Quran dan hadis, menuntun manusia untuk berinteraksi dengan penuh kasih sayang, kelembutan, dan kebijaksanaan. Melalui Quran Surah Al-Imran ayat 159, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan bahwa keberhasilan seorang pemimpin tidak terletak pada kekuasaan atau ketegasan semata, melainkan pada kelembutan, sikap pemaaf, dan kemampuan untuk bermusyawarah. Kemudian hadis Rasulullah SAW menegaskan bahwa kelembutan adalah hiasan dalam setiap urusan, sedangkan kekerasan justru menghapus nilai dari keindahan amal. Ini menjadi pesan moral sekaligus strategi sosial dalam membangun hubungan yang harmonis. Nilai-nilai inilah yang sangat relevan diterapkan dalam manajemen pendidikan modern agar suasana belajar dan bekerja menjadi lebih humanis, demokratif, dan berlandaskan akhlak. Dan akhirnya keseimbangan antara musyawarah, ketegasan, dan tawakal menjadi ciri khas manajemen Islam yang membedakan dari sistem sekuler. Karena dalam Islam setiap keputusan bukan hanya hasil pemikiran manusia, tetapi juga bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, kutipan, pendidikan gagal bukan karena kurang ilmu, tapi karena putusnya komunikasi antara hati yang mengajar dan hati yang belajar.
Hal ini menggambarkan bahwa inti keberhasilan pendidikan tidak hanya terletak pada seberapa banyak ilmu yang diajarkan, tetapi pada seberapa dalam hubungan batin yang terjalin antara pendidik dan peserta didik. Dalam konteks manajemen pendidikan Islam, komunikasi bukan sekedar menyampaikan pesan secara lisan, melainkan juga penyatuan niat, keikhlasan, dan kasih sayang dalam proses belajar mengajar. Ketika guru mengajar dengan hati dan murid belajar dengan penghormatan serta kesungguhan, maka ilmu akan lebih mudah meresap dan membentuk karakter. Namun, ketika komunikasi kehilangan unsur keikhlasan dan empati, proses pendidikan menjadi kering dan kehilangan maknanya. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, Bapak Ibu, pendidikan yang efektif harus berakar pada komunikasi yang menyentuh hati, bukan hanya pikiran semata. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhiran, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.